Shalom bagi kita semua. Shalom. Selalu mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap pernyataan Tuhan yang luar biasa yang masih kita rasakan sampai pada pagi hari. Sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan masuk dalam petunjuk Tuhan kita pada pagi hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, punyalah seperti Engkau dalam kehidupan kami, seperti Engkau yang sungguh baik, amat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang memuji menyembah Engkau, melayani setiap kehidupan kami Bapa, ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kita katakan satu pujian yang berkata, kemanakah kami mencari? Terima kasih Tuhan sebentar. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami.
kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Dia adalah Allah keperluan kita yang mutlak. Tidak ada keperluan lain selain daripada Tuhan. Kalau cuma emas, perak dan permata kita perlukan, saudara, itu sia-sia adanya. Tapi ketika kita memerlukan Tuhan lebih daripada segalanya, maka kita akan melihat Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah terlintas di hati. Ini Tuhan berikan bagi kita, Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Silakan mahasiswa baca dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 19. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kita sembah Tuhan, ayat ini bilang begini: Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, yang kita tangkap selalu cuma Allahku memenuhi keperluanmu, dan kita mau bilang amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berkhotbah di gereja ini di Gibraltar Sarawapaninda dengan sebuah khotbah bagaimana supaya kita mendapatkan berkat itu. Tentunya Alkitab kita ada syarat. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka dikatakan kamu akan diangkat di atas segala bangsa dan segala berkat ini akan mendatangi. Nah, ini adalah merupakan konsepnya. Jadi jangan asal bilang jadi kepala amin, jadi naik amin. Jangan cuma amin di situ. Tapi ada yang harus ada syaratnya. Bagaimana supaya kita menerima berkat Tuhan itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 19, itu luar biasa. Enak dirasakan, enak didengar saudara. Allahku mencukupi segala kebutuhanmu, saudara. Ya, ini doa Paulus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah doanya Paulus. Tapi saudara, kenapa timbul doa ini? Karena Paulus, lihat ayat 18, coba sekarang baca. Ayat yang ke-18. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Yang pertama, perhatikan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Rasul Paulus dalam semua pekerjaan Tuhan yang dikerjakannya, ada pihak lain di belakangnya. Siapakah itu? Jemaat yang ada di Filipi. Dan dia berkata, di situ Bapak Ibu Saudara, kan jemaat-jemaat yang semua yang terlibat dalam hal itu, bukan hanya di Filipi, mungkin di Efesus, semua jemaat di Galatia yang memikirkan kehidupan daripada Paulus. Semua sudah aku terima daripadamu. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua apa dikatakan terus? Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Ya, yang kedua dikatakan, aku ini bukan hanya menerima sekedar makan, tapi justru lewat pemberianmu aku berkelimpahan. Nah saudara, jadi seorang hamba Tuhan kalau berkelimpahan bersyukur, jangan wah dia tuh kan dikayakan diri sendiri, udah ini yang salah. Makanya kita nggak dapat berkat Tuhan. Karena kalau kita mengusin berkat di hamba Tuhan, dia tuh semua dari enggak. Paulus dia ngaku justru aku berkelimpahan. Bayangkan loh saudara. Pertama dia menerima kiriman bukan sekedar untuk hidup, tapi justru berkelimpahan. Yang ketiga dia terus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Iya, luar biasa. Suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudara, bukan masalah soal besar dan kecil pemberian kita. Tapi pemberian kita itu berkenan gak sama Tuhan? Ini yang perlu kunci yang harus kita pegang. Berkenan gak yang saya berikan sama Tuhan? Dia berkenan kalau kita melakukan itu dengan segala kerendahan hati. Dia berkenan kalau kita melakukan itu karena itu adalah berkat Tuhan. Berkenan kalau kita melakukan itu tidak menyombongkan diri. Itu berkenan sama Tuhan. Itu korban yang harum di hadapan Tuhan. Nah, 3 hal ini yang Paulus bilang sama jemaat. Aku menerima firman-Mu bukan sekedar aku supaya aku hidup. Justru aku berkelimpahan di dalamnya. Karena persembahan yang Kau berikan itu adalah persembahan yang berpengaruh di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu aku berdoa. Nah, ini saudara. Jadi doanya Paulus, dia bilang apa? Allahku memenuhi segala keperluanmu. Paulus tidak bisa balas apa-apa. Saudara, hamba Tuhan tidak bisa balas apa-apa. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dibalas, yaitu doa. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, harus kita lebih cerdas terus untuk menerima firman Tuhan. Tidak hanya sekedar firman Tuhan, oh bagus, mantap nih firman. Tapi lihat dari dasar apa Tuhan bilang. Paulus bilang, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Apa dasarnya? Saudara, dasarnya adalah karena jemaat-jemaat itu betul-betul memperhatikan seluruh pelayanan Paulus. Maka Paulus memberikan doa kepada jemaat-jemaat yang ada, mendukung pelayanannya, mendukung kehidupannya. Tuhan tolong dia. Maka saudara yang dirahmati Tuhan, jemaat-jemaat merasa diberkati, ada mujizat, ada kelimpahan yang diberikan. Justru Bapak Ibu Saudara, kalau Paulus berkelimpahan, kelimpahan Paulus itu dilipat gandakan kepada orang yang memberi. Ini yang harus perlu Bapak Ibu Saudara nikmati, pikirkan, dan lakukan. Jadi kelimpahan Paulus itu akan kembali kepada jemaat yang mensponsori dia berlipat kali ganda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman supaya kami jemaat-jemaat-Mu semakin memahami isi firman Tuhan. Bagaimana supaya Allah memenuhi segala keperluan kami. Ternyata rahasianya adalah jemaat yang ada, Tuhan Yesus yang baik yang ada di Filipi, mereka itu semuanya memikirkan kehidupan daripada Paulus. Bukan hanya memikirkan, tapi memberikan kehidupan buat Paulus. Bukan sekedar hidup, justru berkelimpahan. Dan apa yang mereka beri itu adalah merupakan persembahan yang berpengaruh di hadapan Tuhan. Akibatnya Paulus berdoa supaya Allah yang dipercayai Paulus memenuhi segala keperluan jemaat-jemaat menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu, itu akan terjadi kelimpahan dan akan terjadi terobosan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus bekerja buat kami. Sekali lagi kami berdoa buat Ibu Amanda. Tuhan, Engkau jamah Ibu Amanda, sembuhkan Ibu Amanda. Oleh luka pilur-pilur-Mu, sembuh dalam nama Yesus. Setiap obat yang dimasukkan dalam tubuhnya bukan sekedar obat, tapi ada mujizat di dalamnya. Stop cairan dan berhenti semuanya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kiranya Ia Bapa, segala kanker dalam tubuh Ibu Amanda cabut dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dengan luka pilu Yesus sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, Allah kami yang ajaib. Aku percaya Ibu Amanda sehat kembali. Beri kesempatan untuk melayani Tuhan, beri kesempatan untuk menjaga anak-anaknya, beri kesempatan untuk melayani suaminya, beri kesempatan melayani Tuhan, menjadi saksi bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, firman-Mu kami terima yang berkata, dari dunia orang mati
tidak ada pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya bibir mulut daripada Ibu Amanda akan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, akan bersaksi kemanapun dia pergi. Karena jamahan Tuhan, uluran tangan Tuhan ada atasnya ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat. Terima Ibu Amanda mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Oh Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluarga semua besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.